Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice dan tentunya selamat bergabung di channel ini yang baru bergabung dengan channel Muslim Voice, channel yang akan beritakan berita seputar Islam terutama di dunia apologet, debat lintas iman. Pada kesempatan kali ini Muslim Voice akan menyajikan sebuah dialog lintas iman yang sangat menarik antara mu'alaf dengan seorang penganut Kristen yang sok paham Islam, yang katanya, kata Bapak Tarigan yang menganut ajaran Kristen ini, bahwa setelah Al-Quran datang malahan mengacaukan Alkitab. Padahal jelas Yesus tidak mengenal apa itu Alkitab. Tentu Yesus hanya memiliki kitab Injil dan tentunya untuk kaumnya di zamannya. Pada kesempatan kali ini tentu asumsi Pak Tarigan, seorang penganut Kristen ini, dibantah keras oleh seorang mu'alaf cerdas, Bang Andre, yang beliau masuk Islam jelas karena menerima kebenaran di agama Islam sehingga menjadi mu'alaf. Mari kita saksikan bersama. Like dan subscribe channel Muslim Voice. Bang Tarigan, kalau untuk mengenai Alkitab itu sendiri, justru Al-Quran lah yang menyempurnakan Alkitab Anda. Biar saya sampaikan satu ayat ya, sebagaimana Yesus menyatakan di dalam Markus 12 ayat 29, hukum terutama ya, hukum terutama, hai orang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita di sini Yesus ikut serta pastinya kan. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, dan Al-Quran menyempurnakannya kembali, Qul huwallahu ahad, katanya, katakanlah Tuhan itu Esa. Udah, Alkitab juga mengatakan Tuhan itu satu, udah sempurna Alkitab, nggak perlu disempurnakan lagi. Bahkan setelah kedatangan Quran, maka Alkitab makin kacau. Yang ngaco siapa? Yang ngaco adalah cerita tentang Musa dipleset-plesetkan, cerita tentang penyalipan dipleset-plesetkan, cerita tentang siapa apa? Harus dipleset-plesetkan. Oke. Oke, lu mau begitu. Pleset-plesetannya di mana? Pleset-plesetannya di mana? Ayo. Tentang kelahiran Yesus dulu deh. Plesetannya di mana? Kita menyatakan Yesus lahir di kandang domba. Di mana kandang domba? Di mana lahir di kandang domba? Ayo, di mana? Al-Quran lahir di mana ayatnya? Kalau ada ayatnya Yesus lahir di kandang domba, saya mualaf. Saya jadi Kristen lagi. Di mana? Ayo. Saya jadi Kristen lagi. Kalau memang ada di Alkitab bahwa Yesus lahir di kandang domba. Ayo. Berarti kamu tidak pernah baca Alkitab. Anda yang tidak pernah baca Alkitab, baca. Coba di mana? Tanya dulu Ustaz. Tanya dulu. Tanya dulu Ustazmu, ada nggak di Alkitab? Enggak, di Alkitab enggak. Gimana sih, kan Anda kan mengatakan bahwa di Alkitab ada bahwa Yesus lahir di kandang domba. Di mana ayatnya? Ada di Matius, Markus, Lukas ada. Baca ayatnya mana? Coba ada nggak di kandang domba? Coba ada nggak? Cari Yesus lahir di kandang domba, ada nggak? Silakan, kalau mau pingin tahu silakan cari. Ya. Loh, gimana sih? Lu menjawab tanpa dalil. Sekarang Anda mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Di mana ayatnya Yesus lahir di kandang domba? Dah. Kalau cari. Gua kasih waktu cari, ayo. Kalau bisa nanti saya tunjukkan. Gua pindah Kristen. Nah, iya. Jangan palungan loh. Kalau palungan bukan kandang domba loh. Kalau palungan. Enggak, gua enggak lari. Demi Allah. Iya, ayo. Di mana kandang domba? Ayo, kandang domba. Ayo. Bener. Ayo, cari. Di kandang abid, di kandang peliharaan, ya kan? Di mana kandang peliharaan, di mana? Ayo baca ayatnya saya bukain ayatnya. Tolong, di mana? Matius berapa? Matius 1 ayat 2 bacanya apa? Matius 1 ayat 2. Para Majus datang kemana? Orang Majus datang ke Bethlehem.
Enggak, ke mana? Ke Bethlehem, iya. Ke tempat Yesus tuh di mana? Di kandang atau di rumah? Itu kandang domba itu kan di belakang rumah. Kayak mana? Ngeles kan? Orang Majus itu datang ke rumah itu, bukan ke kandang. Kalau ngomong kandang ya ke kandang itu dong. Iya. Terus di mana kalimat kandang deh, kalimat kandang? Ya. Jadi, oh, Yesus lahir di kandang domba di mana itu? Ayo. Di mana? Ayo. Palungan itu di mana letaknya? Palungan emang Palungan itu tempat makan siapa? Kandang domba atau bukan? Makan domba itu di mana letaknya? Salah. Palungan bukan makan domba. Searching di Google. Searching di Google. Ayo. Palungan itu tempat makan domba atau bukan? Domba tidak pernah makan di palungan. Loh. Ayo kita bukti, kita cari dalil aja. Kita cari dalil. Palungan itu bukan tempat makan domba, bukan. Itu faktanya. Ayo. Palungan, menurut kamu palungan apa? Loh, emang palungan tempat makan hewan, tapi bukan punya domba. Domba makannya bukan ditaruh di palungan, bukan. Dan itu ada yang namanya katalumati di Lukas. Katalumati bahasa Ibrani, teks originalnya artinya adalah ruang tamu, bukan tempat bukan kandang domba, artinya ruang tamu. Tapi di situ ditulis di palungan. Tidak ada di kandang domba, tidak ada di kandang domba. Kandang domba itu karena Yesus sudah tidak diterima di rumah masyarakat, Yusuf dan Maria, semua tempat-tempat rumah masyarakat sudah penuh. Sementara dia mau melahirkan, maka ada kandang domba, kandang yang sudah kosong. Di mana itu ayatnya? Tidak ada lagi di mana dombanya. Ayatnya? Iya, di mana ayatnya? Mereka dipersilahkan menempati tempat itu dan masih layak. Di mana ayatnya di kandang domba? Bahwa di situ ditulis katalumati. Apa bahasa teksnya, original teksnya katalumati itu artinya ya ruang tamu. Jadi memang kamar-kamar sudah penuh, tapi dia diletakkan di ruang tamu supaya bisa melahirkan karena kamar sudah penuh, bukan di kandang, ya, bukan di kandang. Berarti kesimpulannya gini, Bang Andre. Sekarang kandang domba sudah ada ruang tamunya. Iya, ya, mungkin. Ada aja mereka perbaiki, dibetulin, dirombak-rombak kandang domba itu seperti rumah balik, ada dapurnya dibuat. Namanya untuk tempat tinggal kandang domba itu bisa saja mereka rombak. Janganlah kalian berpikir sempit kali. Tapi di mana kandang dombanya? Tidak ada kandang domba, tidak ada kandang domba. Makanya di mana ayatnya di kandang domba? Di mana ayatnya di kandang domba? Sekarang saya tanya. Di bekas kandang domba yang sudah di mana bekas kandang domba, di mana ayatnya? Coba yang di bawah silakan typing. Mana ayat berapa? Coba buka. Ayo. Kan banyak tuh yang tadi typing, ya kan? Bantuin ini tarigan dari mana? Oh, kan diam kan semua. Di Oyo tuh katanya. Ayo. Pakai promo tuh. Hati-hati Bang, tadi kan kalau bicara. Loh. Makanya di mana buktinya? Kalau mau menjawab harus ada dalil. Ayo. Sekarang di mana ayatnya? Kalau ada dalilnya mau bilang bacanya di mana? Di mana ayatnya? Ayo. Karena kalau saya disuruh mencari ayat, sayangkan HP saya cuma satu. Kalau enggak ya di mana? Ya kalau enggak yang teman-teman bawah nih yang tadi kan menghina Andre, so tahu, nggak ngerti. Ayo tolong dicariin, bantuin cariin, ayo bantuin cariin. Gua nggak mau nyebutin nih. Ayo. Di mana? Ayo bantuin dong. Kasihan nih Bang tadi kan udah keburu keceplosan. Ayo. Ayo di mana? Hah? Tolong. Oh, itu di ayat Tarigan 378. Ayo di mana? Ayo dong. Teman-teman yang di bawah deh, karena Tarigan nggak punya Alkitab nih, dia bingung dia Kristen tapi nggak punya Alkitab.
Ya kan? Bingung kan jawabnya? Bingung nggak? Dimintain dalil bingung kan? Ya kan? Ngomong katanya nggak ini segala macam, ayo. Nah, pada kabur kan ditinggalin Pak tadi kan sama teman-temannya. Ayo. Tuh dibantuin sama Bang Moto, ntar dicariin tuh Alkitab. Emang tadi taruh di mana? Loh. Terus ada yang ngomong, tunggu Bang Andre, sebentar direvisi dulu. Ya. Ayo, Bang Tarigan. Ngomong apa adanya loh. Bang Tarigan, siap-siapkan tensi ya. Mana tahu nanti tensinya jadi rendah atau tinggi. Siapkan tensi ya. Takutnya nanti tensinya berubah-berubah di situ kan. Adi Matius, Markus, Lukas katanya, ayo cariin ayatnya, ayo. Pakai di Google. Yesus lahir di kandang domba gitu. Ayo. Di Google. Sabar, aku revisi dulu. Enggak, kita simpel aja lah. Makanya kenapa? Jangan berasumsi dulu. Katanya ini jahatnya tadi Pak Tarigan ngomong bahwa Al-Quran telah memplesetkan Yesus lahir, Yesus mati, Yesus ini, kayak begitu. Oke, kita buka di mana? Nah, celeng kan? Bisa menghujat tapi dia nggak mau bertanggung jawab. Sekarang gua tanya di mana dalilnya? Ini lagi cari nih, bingung dia aja. Wah, di mana nih? Wah, ini suwe nih. Kalau nggak dia tulis aja tulis. Cari, gue tungguin deh. Dan nanti kalau udah dapat bangunin gue ya. Tuh ayat Tarigan 1 sampai 4. Oh iya ya, ada tuh di ayat Tarigan 1 sampai 4. Bang Tarigan, masih ada orang ya? Ada. Oh ada, aku pikir lupa bernapas Bang. Coba. Tadi ada ya. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Coba ada nggak kandang domba? Coba. Tentang kelahiran Yesus tuh, ada nggak kandang domba? Coba. Terus cari di Google, palungan itu tempat makan apa? Palungan itu bukan makan ternak lah. Iya ternak, tapi apa? Ternak. Iya, mau tahu ternak apa pada saat itu? Ternaknya apa? Babi. Palungan? Babi. Ternak babi, bukan domba. Itu fakta. Domba tidak pernah sampai saat ini, sampai detik ini domba tidak pernah makan di palungan. Dia tidak makan di palungan. Dia di jerami khusus ada. Kamu bilang cari deh di Google, Ayo cari di Google aja. Kalau kamu nggak punya ilmu Alkitab, kamu babu. Kamu pernah ke kandang kambing nggak? Ke kandang domba nggak? Palungan kayak gimana bentuknya? Coba lihat. Halo, kamu pernah ke kandang kambing sekarang ini, kandang domba di dekat-dekat rumahmu nggak? Iya, itu bukan palungan, Pak. Dia memanjang, dia kayak itu bukan. Palungan Ya itu cuma sedikit. palungan. Belum ngeles nih orang. Ngeles. Coba cari. Aduh, ampun. Palungan itu. Kalian dulu. Udah. Siapa tahu ada kenalan pendeta Bantar telepon. Telepon. Tolong WA saja. WA. Jadi Di mana Yesus lahir di kandang? Ayo, gitu aja deh. Nggak usah di palungan dulu, di kandang. Kalau di palungan bisa aja, ya oke punya domba deh. Bisa aja kan di tempat apa kan ditaruhnya itu di tempat apa namanya katalumati itu bahasa Arab Aramiknya itu bahasa Ibrani di situ katalumati artinya di tempat ruang tamu dan mungkin tidak ada tempat untuk khusus bayi diambillah palungan, ngerti nggak? Jadi karena nggak ada tempat diambillah palungan tapi bukan berarti dia lahir di kandang domba ya. Jadi di palungan jadi jangan disamakan. Oh, gara-gara lahir di palungan jadi lahir kandang domba. kalau nggak ada palungan tempat makan domba, kenapa dibilang kandang domba? Karena ada tempat makan ternak di situ. Iya, tapi bukan berarti dia lahir di kandang domba. Tempat makanan ternak, makanya. Iya, tapi bukan berarti dia lahir di kandang domba. Palungan bisa dibawa ke makanya baca ayat
makanya baca, dengerin dulu, makanya baca original teksnya, jangan apa? Baca original teksnya, ya. Baca original teksnya yang benar. Jangan karena asumsi palungan terus di kandang domba. Itu ada namanya kata lumati. Artinya kata lumati itu, coba dicek, kata lumati itu artinya tempat apa namanya? Ruang tamu. Artinya Itu ruang kan- tamu. Itu kan Bukan- kata kamu. Kalau Bukan kata kamu- gua, itu memang kalau kata Alkitab. Alkitab menyatakan palungan tempat makanan ternak itu hanya ada di kandang ternak. Bukan Iya. kalau tempat makanan manusia bukan taruh di kandang ternak, ya. Nggak mungkin Astagfirullahaladzim. tempat makanan ternak ditaruh di rumah manusia. Kata lumati itu dari Alkitab, bukan kata saya. Bahasa original teks saya kata lumati itu bukan kata saya, tapi kata Alkitab yang sesuai dengan ada di Lukas. Itu artinya ruang tamu, bukan kata saya, itu kata Alkitab. Tapi bagaimana penerjemahan yang mengatakan dia di kandang domba? Iya, Itu sebuah penghinaan. Itu sebuah penghinaan bagi orang yang dipilih sama Tuhan sebagai utusan lahir di kandang domba. Bisa aja kandang domba itu makanya datang banyak tamu-tamunya, ada dari guru dari timur, ada dari pengembala yang datang dari padang berat, banyak tamu-tamu yang berkunjung ke Iya, situ. tapi bukan Bisa berarti di aja kandang bekas domba. kandang domba itu dibuat ruang tamunya, bekas kandang itu. Yang jelas Di mana ayatnya, Pak? Di mana dia ayatnya? lahir di palungan, di atas palungan. Iya, Palungan palungan. itu hanya ada di kandang ternak. Betul, tapi di situ dibilang diletakkan di kata lumati. Palungan itu diletakkan di kata lumati. Kata lumati itu bahasa Ibrani artinya ruang tamu. Kalau mau memang di kandang ya di kandang, gitu loh. Jangan, nggak usah pakai itu kandang domba dibuat jadi ruang tamu. Jangan kayak begitu, itu asumsi, Pak. Itu menurut katamu. Palungan bukan ruang tamu, ini palungan. Palungan diletakkan, palungan itu diletakkan di kata lumati. Itu ada di bahasa Ibraninya. Sayangnya gue nggak punya ini karena harus satu begitu, gue nggak bisa ini buka. Kalau ada yang bisa ya kan, kalau ada yang bisa membuka kata lumati di situ ya Bisa aja kan gua suruh suep, gua masuk suruh suep deh. Mana suep, mana suep. Suep itu tahu bahasa Ibrani, dia bisa buka-buka Ibrani ya. Itu aslinya. Atau ada orang Kristen yang bisa bahasa Ibrani? Jadi bisa bantu juga. Jadi tolong dibacakan gitu. Jadi tolong dibacakan, bukan ini ya. Jadi biar tahu bahwa palungan itu diletakkan di kata lumati. Kata lumati itu, tapi jadi terjemahannya dibedakan bahwa palungan itu bawalah Yesus lahir di palungan, udah selesai. Ya udah di palungan. Iya, Palungan tapi bukan berarti di kandang domba. Makan ternak. Iya. Bukan di bawah pohon kurma. Iya, ternaknya domba atau bukan, Pak? Yang jelas dia bukan di bawah pohon kurma. Iya, emang yang jelas di mana letaknya di kandang domba? Di mana? Ayo. Dia di atas palungan. Palungan itu adalah tempat makanan ternak. Iya. Kalau Terus makanan ternak, apakah dia harus lahir di kandang domba? palungan tempat makan ternak itu adalah ada tempatnya di kandang. Iya, kandang domba atau kandang apa? Iya. Pokoknya kandang saat itu adalah kandang Tadi Anda domba. Itu mengatakan bekas kandang kandang domba. domba. Kok bekas? Di mana kata bekas? Di mana Bapak bisa mengetahui itu bekas? Iya iya. Ya di mana Bapak mengetahui itu bekas kandang domba? Ya soalnya nggak dipakai lagi. Dia terus di mana Bapak mengatakan itu bekas? Di mana ayatnya? Kita fakta, kita dalil-dalilan aja, Pak. Ayo. Tapi yang jelas dia bukan di pohon kurma ya. Di Udah, bawah pohon tapi kurma. Bapak sendiri Kurma mengatakan itu daunnya jarang-jarang. Daunnya Pak. panas-panas Bapak, dingin. jangan lari ke kurma dulu, kita tanya dulu Kalau lahir di Yesus mana mati Yesus. di bawah pohon kurma, dia Yesus lahir pasti kegigilan. Yesus lahir kehujanan, di mana? kegigilan. Yesus lahir di mana faktanya? Sudah. Itu Di atas aja. palungan Iya, itu di kandang berada di domba kandang atau bukan? domba. Di mana? Coba bilang palungan kandang domba. Di mana kalimatnya kandang domba? Di mana Di kalimatnya atas kandang palungan, domba? dia diletakkan di atas palungan. Di mana Palungan letaknya? itu adalah di kandang domba. Di mana kandang domba itu di ayat itu Bapak bisa mengatakan kandang domba harus ada Palungan itu dalilnya. tempat makan domba. Palungan Bukan, itu Pak. tempat makan Saya domba. akan kasih dalilnya bahwa tempat palungan itu bukan makan domba.
Mau Pak? Bahwa saya bisa ngasih dalilnya bahwa itu tempat apa namanya, Palungan itu bukan tempat makan domba. Jadi tempat apa? Makan apa? Bang Andre kasih tahu dah, Bang Andre, biar enggak kodrek banyak di sini. Kasihan. Iya. Kasih tahu lah, Itu Bang Andre. tempat makan babi Pak, bukan domba. Hah? Itu kan Itu kan menurut Anda. Oh enggak, saya cari ini ya. Itulah pelesetan kalian. Kalau enggak, Bapak makanya baca ya kata rumah itu. Kata rumah itu kalimatnya itu adalah tempat penginapan Pak di ruang tamu. Isi di dalam ruang beberapa tamu. ini semuanya hujatan, Pak. Seluruhnya hujatan para nabi. Tuhannya aja dihujat, Pak. Apalagi nabinya, apalagi surganya, Pak. Semua hujatan di situ. Surganya itu dikatakan, Pak, surga orang Kristen yang duluan masuk tuh Pak pesundal sama pemungut pajak, ya. Tidak ada Itu orang ya, ya suci. Allah. Itu hujatan Pak, surga tuh. Seharusnya surga itu tempat orang-orang suci, orang sudah bersih dari segala dosa. Ini pesundal Pak terlebih dahulu sama yang pemungut pajak duluan masuk. Surga aja sudah dihujat Pak di Bible Bapak. Jangankan para nabi, sekecil Pak Tuhan aja lagi dihujat. Dibunuh, dilempari, diludahi, disalib, dipaku, dimatikan, dicucuk segala macam. Itulah kasih Yesus menerima orang yang sudah bertobat. Tampar pipi kiri, kasih di pipi kanan, Pak. Silakan. Begitulah kasih Yesus yang menerima orang yang sudah bertobat. Makanya dari situ dikatakan Yesus itu pengampun dosa. Dia datang untuk mengampuni dosa. Makanya perempuan sundal, perempuan pemungut, laki-laki pemungut cukai pun boleh masuk surga kalau bertobat menerima Yesus. Itu kawan. Jangan Pak jangan Tarigan, kita itu ya. dibilang menghina surga. Ya Pak Tarigan. Berarti Yesus ini bukan Tuhan, Pak Yesus ya? Bapak jangan menambah-nambahi, Pak. Tidak ada katanya mereka bertobat, Pak. Jangan menambahi. Ya. Kenapa nggak tidak bertobat? Ya. Tidak ada Saat kata wanita pertobatan itu, di situ bagi saat pesundal. perempuan zina Tidak ada. itu, imanmu telah saat Bapak dia jangan menambahi, Pak. wanita, Nggak boleh, Pak. Hah? Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi kepada perempuan zina itu kan? Kenapa kamu bilang nggak ada? Pak Tarigan ini Katolik atau Protestan, Pak? Pak Tarigan, mohon maaf kalau boleh tahu, Pak. Saya Kristen. Katolik atau Protestan? Protestan ya? Saya Kristen. Kristen, ya? Ikut Kristus. Oh iya. Dulu kan pernah ada Martin Luther sama Aldrich Zwingli dari Swiss, Pak. Martin Luther kan dari Jerman pernah protes kepada Paus, kenapa dia jual surat Aplat, surat pengampun dosanya, karena udah jelas di sana Paus itu Pontifex Maximus penghubung dengan Tuhan ini bisa memberikan surat itu gratis. Sedangkan katanya Bapak kan tadi Yesus kan menebus dosa, kenapa lagi ada lagi surat Aplat dijual kayak gitu? Makanya Gimana diprotes. itu ceritanya? Makanya Kok bisa diprotes. dijual beli kayak gitu? Karena surat itu pengampun menyalahi. dosa? Nggak ada surat penebus dosa. Dikeluarkan surat yang ditanda, misalnya ada Oh iya, itu kan zamannya Paulus dulu. Dikeluarkan surat penebusan dosa kalian katanya. Kalian protes enggak? Oh iya. Ya kalau dia bagus nggak perlu diprotes, kalau dia memang benar, Pak. Tapi kalau dia salah kan diprotes. Tidak ada Iya, surat berarti yang salah pausnya berarti Bapak ya. Iya, berarti yang salah paus, berarti bukan Martin Luther. Ya, kenapa bisa salah? Sedangkan pausnya kan pemimpin tertinggi dalam Kristennya Bapak. Kok kenapa bisa salah? Tiba-tiba jual surat Aplat kepada mereka yang bisa membelinya. Mau mabuk, mau berzina, mau segala macam, ketika beli suratnya doang udah bebas dosanya. Mengapa kok lagi ke Yesus saja yang menebus dosa nggak perlu dijual? Makanya Soeharto juga direformasi ya kan? Iya. Namanya sekarang zaman reformasi. Oh, iya. Kalau salah ya Oh, iya. harus direformasi dong. Kok bisa itu? Ya, Pak Tarigan tahu nggak surat Aplat itu kayak gimana? Yang pernah kan bahas sejarah kita ini. Surat Aplatnya pernah nggak dengar surat Aplat? Kayak saya kalau kita kan pernah bicara masalah surat Aplat ini di burung sebelah, Pak.
Mengapa Martin Luther di Jerman itu protes kepada pausnya, sedangkan paus itu pendeta tertinggi dalam Katolik? Mengapa nggak dibilang aja, dikasih tahu jangan jual surat aplat, tidak usah dibuat Protestan jadi Katolik Protestan gitu kan? Nggak perang, jadi itu kan pernah perang gara-gara itu. Lama juga perang Katolik sama Protestan gara-gara surat aplat dijual itu, Pak. Mengapa sampai begitu, Pak? Coba jelasin ke kita yang mau nanya ini, monggo. Kalau tanya mengapa panjang ceritanya, mungkin Bapak juga tidak paham, saya juga tidak paham sejarahnya, situasi politik. Itu makanya kita mau tahu, karena saat itu kan Katoliknya diprotes sama Martin Luther sama Ulrich Zwingli. Mengapa mereka buat agama Protestan itu? Kenapa nggak Katolik aja tapi biarin, tapi dengan syarat jangan jual surat aplat itu, Pak. Itu mengapa ada bagian Alkitab yang dibantah sama Protestan? Kenapa nggak dipakai semua di Katolik itu? Kan bagian mereka Protestan kan nggak pakai kitab yang kayak di Katolik punya. Nah itu, Pak. Sama Pak, Katolik juga pakai perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, kalau di kita di Islam, Bang Tarigan, ada, kita percaya kepada kitab terdahulu yang diturunkan kepada para nabi terdahulu. Iya. Sampai Protestan dulu perang lama, Pak Tarigan. Katolik kan banyak pertumpahan darah zaman saat itu. Gara-gara Martin Luther berstatement nggak boleh surat aplat dijual sembarangan. Apalagi Paus ini menganggap dirinya sebagai penghubung dengan Tuhan melebihi para nabi dan rasul. Paus Pontifex Maximus itu di sana di sejarah itu, dia bisa menghubungkan langsung dengan Tuhan. Makanya kita manusia itu, umat beragama itu tidak boleh terlalu mengkultuskan seorang pemimpin agama seperti Paus. Ya, justru tidak itu boleh mengkultuskan. Kalau Anda mengkultuskan seorang pemimpin agama, akhirnya kalau terlalu itu namanya iblis, menjadi iblis, dia akan menjadi iblis setan. Kultuskan ini bahasa apa, Pak? Mengkultuskan ini apa kira-kira? Kalau bahasa kita mendewa-dewakan, itu namanya mengkultuskan, Pak. Iya, mendewa-dewakan. Jadi kita juga tidak boleh. Ya, kalau ada kebenaran yang disampaikan, terima. Kalau enggak, ya enggak mau terima, ya silakan. Itu cara kita beragama. Kalau di Islam kita tidak beda-bedakan para rasul, Pak. Jadi begini, la nufarriqu baina hadin min rusulih. Kalau di Islam tuh nggak ada membeda-bedakan para nabi. Di Quran surah An-Nisa juga ayat 150 dijelaskan di sana. Kita Islam nggak pernah membedakan para rasul, tapi akan tetapi di sana disebutkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu membedakan para rasul mereka. Makanya ketika Nabi Muhammad diutus kepada Bani Israel, Yahudi ada yang nggak mau, sementara mereka ahli kitab. Pernah tahu dalam kitabnya disebutkan bagaimana Nabi kita yang mulia diturunkan setelah Nabi Isa, itu Pak Tarigan. Jadi sebenarnya intinya agama yang tiga ini dari agama Allah, agama samawi. Nah, bedanya Kristen yang sekarang, Pak Tarigan, menganggap Yesus sebagai Tuhan, sementara kita di Islam dan di Yahudi menganggap Yesus itu sebagai Nabi dan Rasul Allah dan utusan Allah. Sebelum umat Muslim ada, sebab umat Islam ada, Yesus itu udah datang ke dunia sebagai Tuhan. Enggak, Bang. Coba saya tanya, sekarang mana duluan Nabi Musa atau Nabi Isa? Coba jawab. Apa? Mana duluan Nabi Isa sama Nabi Musa? Ya, Nabi Isa. Coba jawab. Ya, mana duluan Nabi Musa apa Nabi Isa? Kami nggak pernah ada Nabi Isa. Ya, itu kan Isa itu Yesus bagi kita, Bang. Jadi mana duluan masanya Musa dengan Isa diutus? Kan Abang percaya Nabi Musa, kan percaya kitab Taurat, kan percaya Yusuf, kan percaya Yakub. Dalam kitab Al-Quran, Bang, ada Yusuf berkata di sana di Quran dulu pernah disebut dalam surat Yusuf, tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Yusuf berkata di sana, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Sementara Nabi Musa setelah Nabi Yusuf alaihissalam, anaknya Nabi Yakub, mereka punya banyak saudara termasuk Bunyamin. Kan Abang pasti bahas kan mereka di kitab Taurat, pasti ada, perjanjian lama ada tertulis. Kalau Abang betul belajar, kalau Abang belajar tentang sejarah, insya Allah Abang paham bagaimana Nabi Musa diutus kepada Bani Israel setelah mereka membangkang banyak. Nabi Musa ketemu dengan Fir'aun, Nabi Musa ketemu dengan Haman, Nabi Musa ketemu dengan Khidir, Nabi Musa ketemu dengan Musa Samiri, Nabi Musa bertemu dengan para pembangkang Bani Israel yang dikutuk jadi kera.
Nabi Musa juga bertemu dengan orang-orang yang pernah menyihir mereka. Pada saat itu membuat sihir tandingan. Dalam kisah itu mereka para ahli sihir berkumpul. Paham tentang itu, tentang Nabi Musa itu? Dari Al-Quran ada bang. Tadi kan saya bacakan surat Toha. Toha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yahsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna wa hal أتاك حديث موسى disebut Musa di sana. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأحدهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. Nah di sana dijelasin juga innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikrika yang tadi saya bacakan pertama kali itu surat Toha lanjutannya. Saya sudah jelasin bang. Itu tahu dari mana tentang riwayat Musa? Ya Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala kan jelas kan? Jelas Allah Taala kasih kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebenaran gini-gini tapi dia nggak abang bacakan Alkitabnya abang dulu di mana? Baca. Ya bacakan. Kalau saya hafal kitab saya. Penulis sudah itu tahu dari mana tentang ya Rasulullah yang diberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ngapain nanya ke kita? Ya Allah yang memberikan. Kamu gimana? Allah yang memberikan wahyu. Ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan di surah Al-Baqarah. Allah yang menurunkan Al-Quran langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Allah bacakan kepada Nabi Muhammad dan ditulis oleh pada saat itu oleh penulis wahyu Zaid bin Thabit. Maka Nabi merintahkan Zaid bin Thabit untuk menulis wahyu pada saat itu. Makanya Al-Quran ditulis pada saat Nabi masih hidup, bukan setelah Nabi sudah tidak ada. Sementara kitab Bible atau Injil ditulis setelah Isa sudah meninggal. Allah itu tidak pernah mewahyukan riwayat nabi-nabi. Tidak ada. Banyak di Al-Quran. Bapak. Di mana Bapak tahu? Bapak tahu di mana? Di mana? Siapa? Emangnya kurang kerjaan Allah itu siapa? Iya. Para riwayat itu sudah ada di kitab Alkitab, di kitab mana ayatnya? Kitab mana? Di kitab mana Bapak Tarigan? Kitab mana Bapak tahu? Kitab mana? Kalau saya jelasin. Kalau Bapak kan punya kitabnya, coba jelasin. Di Alkitab karena kisah nabi-nabi itu bukan diwahyukan. Di mana? Itu adalah pengalaman tulis karena surat nabi-nabi. Emang Alkitab yang ayat berapa Pak? Pak Taregan, Bang Andri. Jadi kalian mengatakan kita ngomong sama orang nggak berilmu loh ini, beneran? Iya. Nggak berilmu loh. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi apa semua. Kitab Musa ada berapa? Oke. Kepada Muhammad. Iya, oke, kitab Musa ada Allah berapa? tidak pernah mewahyukan riwayat nabi-nabi. Ya, kitab Musa ada berapa? Kitab Musa diambil penulis Al-Quran berasal dari Alkitab Perjanjian Lama. Oke, kitab Musa ada berapa? Kitab Musa ada berapa? Sekarang saya tanya kitab Musa ada berapa? Saya pakai otak Pak, bukan pakai dengkul. Nggak apa-apa Bang. Kitab Musa ada berapa? Maka otak kalian jangan taruh di dengkul. Kitab Musa ada berapa? Allah Musa ada berapa? Dari tadi Bapak kamu jawab kan? Lagi nunggu Pak Tarigan percuma. Bodrek apa enggak ini? Kitab Musa Kitab Musa ada berapa? Percuma. Ayo, makanya jangan kalian bilang semua Quran Kitab itu Musa ada wahyu berapa? Allah. Kitab Musa ada berapa? Kitab Musa ada berapa? Kamu saja lah kau menjuruk dulu. Halo, kitab Musa ada berapa? Kila 66. Kila. Kitab Musa ada berapa? Halo, suara gua ada nggak sih? Ada Bang. Ada Bang. Ayo, kitab Musa ada berapa? Bang Tarigan, kitab Musa ada berapa? Kitab Musa ada berapa? Iya. Ada Mulai berapa? kita diceritakan Musa tentang kejadian dan keluaran. Itu kita keluaran Terus itu ada berapa? Ada berapa? Jawab Ada berapa Pak? Nggak usah kesana kemari, jawab aja berapa sebut. Kami kitab Musa nggak ada. Waduh.
Enggak ada ya. Cari di Alkitab, nggak ada kitab Musa. Jadi kitab Musa tidak ada. Makanya belajarlah kitab yang benar. Kitab Musa itu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, ya. Itu kitab Kejadian, Keluaran, Itu kitab Musa. Itu kitab Musa. Itu kitab Musa, Bung. Baca baik-baik, makanya kau Kristen yang benar. Itu kitab yang mengkisahkan tentang Musa. Saya tanya kitab Musa, gimana sih tentang Musa? Itu Ya kitab salah, Musa. Bang Tarigan. Astagfirullahaladzim. Masa kitabnya Bang Tarigan? Yang ngerti Iya, dia. makanya Dia masa paham. kitabnya Bang Tarigan. Bilangan. Itulah. Susah Katanya ya. kitab Musa. Nih orang Bang Dalto Kristen. kasih bodrek dulu. Ya, orang Kristen kata Pak Tarigan, kitab Musa itu tidak ada. Ya, tidak ada itu namanya kitab Musa katanya. Yang namanya Pengetahuan ini ada. adalah Kristen odong-odong. Dia nggak ngerti. Dia sok-sokan. Dia cuman dengerin kata orang. Gereja pun tidak pernah dia. Ada nggak ada kitab Musa? Mana? Lo itu kitab Musa itu Kejadian, Keluaran, Bilangan, lo Wahyu. Wahyu mah itu perjanjian baru. Wahyu itu apa? Ayo, Wahyu itu apa? Wahyu itu apa? Gua tanya, Wahyu itu apa? Bilangan, Imamat, yaitu kitab Bilangan. Bukan Itu apa? Wahyu apa? Wahyu itu apa? Nggak Ada ngerti lagi. bilangan apa ini Bang Tarigan? Aduh. Buat Bang Andre saya bacakan satu ayat ya, Quran surah Al Imran ayat 52 ya, bisa dibuka. Ya, dia tuh nggak paham. Dia tuh biar sebelum dibacain, sebentar Bang, sebelum dibacain, Ya. gue cuma bilang teman-teman Kristen yang paham Alkitab, ya, bahwa Tarigan Edison ini menyatakan bahwa Musa tidak punya kitab, ya. Jadi tidak punya kitab. Jadi Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat. Tadi dia ngomong lo nggak ada lo, tidak ada. Iya tidak ada. Tidak ada kadang. Tidak ada. Emang lu kata lu kan nggak ada kan? Ya sudah, seharusnya ada 5 kitab itu adalah kitab Musa. Itu kitab Musa. Itu dari Musa, itu kitab Musa, itu dari Musa. Ya itu dari Musa, ya. Jadi Anda sendiri mempermalukan orang Kristen. Anda mempermalukan orang Kristen bahwa Anda mengatakan bahwa Musa tidak memiliki kitab. Malu orang Kristen sama Bang Tarigan kalau ngaku begini. Wah, ini orang nggak punya ilmu. Dia nggak tahu Alkitab. Gue cuma ngetes doang. Bertanya itu jangan lu nggak ngerti itu pertanyaan simpel, anak SD aja tahu. Ada Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Raja-raja, ada. Hanya itu dari Nabi Musa, itu kitabnya Itu dari Musa Nabi Bang Musa. Tarigan. Baru ada namanya Yeskiel, itu baru beda, ya. Yeskiel, ya betul. Itu beda lagi, ya. Nah, ini dia nggak ngerti. Jadi katanya dia ya, ingat ya. Kau bilang tadi kitab Musa, ada berapa kitab Musa? Pertanyaannya kitab Musa. Ini lagi mana ada kitab Musa? Aduh, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Pertanyaanmu kitab Musa ada berapa? Loh, Musa ada berapa Musa tuh ada berapa kitab? Tanya. Bukan ini mau naik kitab Musa ada berapa? Loh, iya yang Musa tuh punya berapa kitab? Ada berapa kitab Musa itu? Kitab Musa bukan artinya bukan kitab Musa ini. Ini turunin aja. Pertanyaan dulu ya. Jangan Bang, jangan Tarigan turunin. Tarigan nggak ngerti, dia sampai bego, ya. Sampai bego, dia nggak ini. Coba turunin, naikin Amerikoy. Ayo, kita bahas tentang Mazmur nih. Ayo. Naikin dulu tentang Wahyu. Turunin dulu Tarigan. Tarigan nggak punya ilmu. Turunin. Halo, Bang Dalmo, kisah turunin. tentang nabi-nabi. Ayo Amerikoy, naik. Kita bahas tentang Mazmur. Atau Kejadian 49 ayat 10, boleh? Ayat mana yang naik tadi? Tentang Yekonia bin Yoyakim. Ayo, kita bahas Alkitab Perjanjian Lama. Jangan Perjanjian Baru dulu. Please, up to this room, Mr. American and Mr. Mosefa. Mr. Host, invite Ayo. my brother. Torok coki aja sampai kejet-kejet. Gue kasih pertanyaan tentang Perjanjian Lama. Ayo, kita bahas tentang pertama itu tentang Yekonia bin Yoyakim dulu deh. Aten ya naik, siapa mau naik silakan. Itu tadi Amerikoy, tadi katanya naik. Yoyakim. Kitab Musa itu bilangan, ulangan, kejadian, tabrakan, kecelakaan, itu ada semua situ. Bang Dalmo ngadi-ngadi. Bukan Bang Dalmo. Sizong, ahlan Sizong, welcome ya.